Halo rekanan, ketemu lagi dengan saya Deli Tambunan di Profil Mereka, di mana edisi kali ini saya kedatangan salah satu, dia ini musisi yang banyak menginspirasi anak-anak muda di Bogor. Salah satunya saya. Sekarang kita undang karena dia sebagai koordinator subsektor dari Reka Bogor ya. Lebih tepatnya koordinator subsektor penerbitan. Waduh, ada Bang Edwala, tepuk tangan. Gitu. Penonton bayaran tuh Bang. Udah gua panjer padahal bahasanya panjer. Bang Edo sehat Bang? Alhamdulillah. Edo Walat sebenarnya dia ini salah satu vokalis. Lu dulu punya The Safari. Masih ya. Motifs juga masih juga ya. Itu udah enggak? Cukup sangat disayangkan. Waduh. Tapi sekarang nih lu menjadi koordinator subsektor dari penerbitan. Sebelum kita ke subsektor lu deh Bang. Mungkin nih kalau untuk yang lagi nonton kita pengen tahu nih siapa sih seorang Edo Walat ini? Coba jelasin dulu dong. Kalau disuruh gambarin itu Ya. Mendeskripsikan diri lu sendiri. gue lebih suka dibilang seniman multidisiplin. Seniman multidisiplin. Apa? Itu gue baru denger nih. Jadi gue ya itu udah disebutin tadi sama Deli ya. Ya. Musisi, terus juga nulis juga. Tapi gue nggak menutup kemungkinan sama seni-seni yang lain. Oke. Terutama yang lagi gue jalanin juga itu bikin film. Bikin film juga. Oh dokumenter tapi spesifik ya? Ya. Oke. Jadi gue nggak menutup kemungkinan untuk ngerjain seni apa aja. Oke. Sampai terakhir karena gue nulisnya puisi dan gue harus perform juga, itu gue bikin satu performing art yang eksperimental. Oke. Jadi kalau gue baca puisi itu gue pakai efek, jadi ada bunyinya, ada seni bunyinya di situ. Ada back sound. Itu gue bikin sendiri pakai suara. Bikin sendiri pakai suara. Gitu. Jadi baca puisinya Nggak begitu-begitu aja. nggak gitu-gitu aja, dan bukan baca puisi yang kayak deklamasi gitu. Iya. Bukan juga yang pakai gitar akustik doang gitu. Iya. Itu kan musikalisasi puisi yang standar kan kayak gitu. Betul. Jadi gue pengen itu jadi the next stepnya lagi. Jadi gue bikin sound sendiri lah, soundscape itu pakai suara gue sendiri. Gitu. Oke. Itu yang bikin lo beda tuh ya kalau baca puisi. Itu beda sih, dan itu membawa gue kemana-mana juga. Iya. Contohnya pernah baca puisi di Be The Fest gitu. Lu pernah tuh ya? Pernah. Di sebelah di ujung sana tuh Tulus tuh. Lagi main. Anjing gue baca Lu baca puisi di sini. Akhirnya gue teriak-teriak biar gak kalah sama Tulus suaranya. Pas gue ke depan ternyata suara gue aman. Cuma gue kedengerannya Tulus tuh gede banget. Gede banget. Karena ada depan. Begitupun Tulus. Terus suaranya gede banget. Tapi selain itu juga pembacaan gue itu sempat dimasukin ke sebuah situs Poetry Project. Oke. New York tuh. Jadi gue pernah masuk ke media Amerika juga, dan setelah ditelusur itu tempatnya dulu Patti Smith baca puisi. Patti Smith. Iya, jadi lumayan dikenal orang itu si historical lah ya. Iya. Jadi dia dulunya tuh offline, tapi terus dia bikin online-nya gitu. Iya. Ya, jadi poinnya adalah gue orang yang nggak menutup kemungkinan gue akan ngerjain apaan gitu. Bahkan lu nge-DJ juga kan sekarang kan? nge-DJ juga. Lu nge-DJ juga. Ya segala yang berkaitan dengan seni lah. Iya. Disc jockey. Lu kalau ngejoki motor suka gak? Joki balap liar motor gitu enggak ya, beda ya. Ini disc jockey ya. Ya rekanan ya. Oke, lu nge-DJ juga. Gue penasaran banget Bang. Gue itu melihat lu sebagai musisi, lebih spesifiknya sebagai vokalis lah. Itu dari zaman gue masih muda banget waktu itu. Lu sudah malang melintang tuh. Serius gue. Ngalangin orang yang malang melintang. Bukan. Ini kan bahasa biar pinter. Lu udah banyak manggung di sana sini gitu. Bahkan gue pernah punya merchandise band lu juga dulu tuh ya. Iya. Arahnya kemana nih? Enggak serius gue. Arahnya pas gue pakai itu, cewek-cewek lucu pada dapat dari mana bajunya, ini kan bandnya Bang Edo gitu. Aduh. Asik. Itu kan 30 tahun yang lalu. Gini Bang, apa yang bikin lu tetap bertahan di seni sih Bang?
Dalam arti gini, kita punya juga nih banyak teman-teman seniman yang ujung-ujungnya ya udahlah mereka pensiun dari dunia seni yang profesional ya, hanya Apalagi sekedar kalau hobi. misalnya kalau udah berkeluarga tuh ya. Betul. Banyak yang akhirnya jadi pekerja atau apa. Apa yang bikin lu akhirnya bertahan di sini begitu lama sih, Bang? Sebenarnya ini bentuk dari apa ya, perlawanan, resisten gitu ya. Bahwa kalau lu tuh harus padam kalau sama kenyataan gitu, seniman gitu ya. Kenyataan lu kan harus nyari duit juga gitu ya. Nah, sekarang gue bisa menjalani, gue nyari duit juga, tapi gue nggak berhenti berkarya. Walaupun itu menurut gue itu sebenarnya salah gitu. Kenapa lu Yang benar itu dari seni lo harusnya sudah bisa menghasilkan. Harusnya kayak gitu yang idealnya ya. Oke. Itu sebenarnya yang harusnya kita semua seniman itu perjuangkan. Sampai ada temen gue yang KTP kan sekarang udah boleh pekerjaan itu seniman. Iya betul. Jadi seniman itu udah dianggap pekerjaan. Itu menurut gue adalah udah jadi satu advokasi yang baik ya. Betul. Ketika orang udah berani dengan bangga bahwa kerja gue seniman. Tapi kan dia belum menghasilkan. Itu yang menurut gue harus diperbaiki gitu. Bagaimana pemerintah atau seluruh Indonesia lah gitu bisa mengerti bahwa seniman ini adalah pekerjaan yang penting juga. Karena kalau nggak ada seni itu kita bisa gila sebenarnya sih. Gitu. Berarti sistem. Iya. Sedangkan kalau di luar negeri seniman itu sangat diapresiasi. Duitnya banyak banget, Iya, Bang. betul. Tapi bukannya berarti pemerintah salah ya? Menurut gue sekarang mereka udah mulai baik. Dibandingkan sebelumnya. Iya, kayak sekarang kan mereka udah menyediakan dana-dana budaya yang bisa diakses sama seniman gitu. Bahkan sama organisasi juga kayak Indonesiana gitu. Ya. Dia dari Kemendikbud ya. Maksud gua sekarang udah bisa tuh ada kanal-kanal seperti itu. Bahkan gue pernah nanya salah seorang yang di dalamnya gitu. Kalau sekarang ini stage-nya itu siapapun yang punya tulisannya bagus, tulisan proposalnya bagus, itu akan diterima. Oh. Karena mereka memang butuh dana itu diakses gitu. Kan itu dana abadi ya. Betul. Dana abadi tuh ya kayak LPDP gitu kan sebenarnya dana yang diambil dari bunga yang dana tersimpan gitu kan. Berarti dia sebenarnya nggak akan habis dananya gitu. Dia kan pakai bunga terus kan. Betul. Ya jadi sekarang itu pemerintah katanya memang mendorong orang-orang supaya mengakses dana itu. Karena kalau dia nggak pernah mengakses dana itu, dia nggak punya karya kan dari awalnya. Iya sih betul. Jadi untuk awal bikin karya dia perlu mengakses dana itu. Dan itu dibuka sama pemerintah sekarang. Iya. Walaupun dia bukanya itu mungkin bulan Februari sih. Iya. Jadi yang punya proposal silahkan. Iya. Biar Karena bisa. kan banyak tuh, ada yang perorangan, ada yang perorganisasi. Iya. Kayak gitu. Jadi banyak macamnya gitu. Oke. Menurut gua udah bagus arah pemerintah ke situ. Udah oke ya. Gue kan nggak cuma kritik dong, tapi gue juga mengapresiasi. Kalau dia udah gini gitu sih. Iya. Karena kalau misalnya dulu nih, zaman kita muda, Bang. Ini intermezzo nih. Suka nonton ini gak sih lu? MTV Cribs. Iya. Gue gak tahu artis siapa loh, beneran. Tapi rumahnya gila ya. Welcome to my cribs, ini artis siapa katanya. Di kulkasnya pasti ada champagne kristal. Yoi, ada champagne kristal. Di kamar mandinya ada TV, gitu kan? Ada jacuzzi gitu. Segitu apresiasinya gimana yang benar-benar populer kan berarti ya gitu. Nah mudah-mudahan kita menuju ke sana lah ya. Gitu. Anyway Bang Edo, akhirnya lu menjadi koordinator dari subsektor Direka ini untuk penerbitan. Lu bisa jelasin nggak sih Bang? Itu tuh apa sebenarnya penerbitan? Ini juga ini merupakan sesuatu yang agak sulit gue definisikan gitu ya. Iya. Karena kalau gue bilang akhirnya kalau penerbitan itu selain buku gitu, cetak buku, sebenarnya publishing berupa penerbitan di website itu menurut gue juga penerbitan gitu. Oke, karena dia rilis ya, karena terbit ya. Iya. Dan kalau kan kemarin kan si Bogor ini punya satu penerbit namanya Narulis tuh. Kemarin dia nge-share dia itu bisa bikin apa aja. Iya. Karena namanya tuh dia menghasilkan ISBN yang harus didaftarin ke Perpustakaan Nasional. Iya. International Serial Book Number itu ISBN. Dan ISBN itu sudah bisa mengakomodir tulisan digital. Oke. PDF itu bisa ada ISBN-nya gitu. Oh, tidak hanya bentuk fisik? Nggak harus bentuk fisik. Oke. Jadi itu udah nyesuaiin zaman berarti.
gitu. Kayak buat teman-teman yang nggak punya anggaran untuk nyetak buku, ya udah bikin digital aja gitu. Karena e-book juga sekarang udah normal menurut gua, orang baca buku digital udah normal. Jadi nggak melulu harus penerbitan itu tentang buku jadinya gitu sih. Bisa Zain juga, Zain atau Zin sih, ya itulah. Zin. Terus Zin dan Zun. Iya. Bercanda bang. Oke bang. Terus kalau buku juga ada yang macam-macam juga, ada yang cuma buku apa itu gue lupa nama istilahnya. Buku yang cuma 10 halaman gitu. Oh, ini apa stensil? Apa sih? Bukan, ada istilahnya lupa gue. Stensil lagi. Kan gue memberikan contoh misalnya. Apa sih namanya? namanya? Dulu siapa pengarangnya? Eni Ero. Lo tau nggak Eni Ero itu laki-laki? Tahu gue bang. Iya. Terus. Dan gue tahu dia siapa. Lu mengetahui orangnya ya? Tahu. Aduh. Terkenal dia. Terkenal. Dia gosip dia. Penulis legend juga dia. Oke lanjut bang. Anjir dibelokin langsung. Oke. Jadi penerbitan itu sebenarnya banyak nih ya. Banyak. Sub-subnya tidak harus yang bentuknya fisik, bentuk digital pun boleh. Kalau bentuknya fisik dari mulai buku saku kecil gitu. Iya. Sampai ke majalah. Iya, buklet juga bisa. Buklet. Kan? Misalnya gue punya buku 100 halaman gitu. Untuk mempromosikan yang biasanya gue biasanya itu teman penulis bikin bukletnya yang misalnya cuma 10 halaman. Betul. Biar orang dapat teaser dulu tuh. Iya. Oh tulisannya kayak gini baru dibeli gitu. Oke. Termasuk hal-hal itu ya? Iya. Ada di subsektor penerbitan. Iya, kayak buku novel juga ada novelet. Jadi novelet tuh lebih kategorinya lebih terlalu panjang untuk disebut cerpen. Iya. Tapi terlalu pendek untuk dibikin novel. Yeah. Jadi dia namanya novelet. Gitu. Novelet. Itu juga menarik gitu, kayak orang nggak terlalu lama baca buku dan nggak terlalu pendek. Karena menurut gue yang jadi ini tantangan jadinya. Tantangan dari subsektor penerbitan adalah retensi orang untuk membaca itu makin lama makin turun. Nah, udah nggak tahan baca. Ini dia nih bang nih. Sedangkan emang ada penelitian yang bilang kalau misalnya literasi kita, negara kita ini termasuk yang rendah di dunia. Apa yang lu lakukan bersama subsektor lu supaya membuat masyarakat gue juga bingung sih. Kayak misalnya kita naik komuter lain gitu ya. Kalau dulu kan orang baca buku ya. Betul. Baca buku. Terus kalau sekarang gini lihat. Oh gini. Nge-scroll. Iya. Kalau dulu kalau nge-scrollnya baca oke juga ya. Nggak tahu ini scrollnya Candy Crush gitu atau nggak Instagram gitu. Jadi kemampuan bertahan untuk baca itu mungkin sangat minim ya. Jadinya tulisannya tuh yang bites kecil aja gitu dia baca. Bahkan berita gitu. Betul. Berita lihat judulnya doang. Oh udah tahu gua gitu. Lihat judulnya doang, satu paragraf depan aja udah beres, diganti berita lain. Dan si medianya juga sudah mengakomodir itu gitu. Misalnya kita baca media apalah gitu, Kumparan gitu contohnya. Dia kan udah bikin reels tuh. Reelsnya setiap slide tuh udah ada penjelasannya. Ada narasinya. Oh, itu udah kelar nih kayak gitu. Itu kan bikin retensi baca jadi lebih pendek jadinya. Betul. Termanjakan. Kita. Visualnya ada, bacaannya pun tidak sepanjang kalau kita baca berita full gitu ya. Nggak ada salahnya juga sih sebenarnya. Betul. Karena kan menyesuaikan kan. Jadi kalau gue bilang sekarang emang jadi kayak gitu ya. Orang sekarang jadi punya banyak referensi. Apa aja nih kita ngomong musik atau seni rupa atau apapun gitu. Jadi banyak nih referensinya. Tapi semuanya nggak ada yang dalam menurut gue. Dapat permukaannya aja. Karena iya sih. Itu bacanya nggak lama gitu. Iya. Bacanya nggak lama. Kalau istilahnya kalau musik dia juga nggak terlalu dengerin satu album nih satu musisi gitu. Iya. Mungkin satu lagu yang hits udah gue ganti yang lain gitu di layanan internet streamingnya gitu kan. Jadi nggak terlalu dalam nih misalnya. Tapi dia tahu banyak nih. Tahu misalnya ada Johnson, ada Swelo, ada Textpack. Tapi dia nggak tahu satu albumnya Textpack tuh kayak apa tuh kurang gitu mungkin menurut gue ya. Iya. Karena nggak terlalu ngulik. Seperti itulah ya. Itu ini general aja ya. Mungkin ada juga yang masih ngulik gitu sih. Cuma maksud gue seperti itu nih kayak buku juga gitu. Karya lah gitu. Karya tulis ya. Tadi lu
karya tulis kan kalau lo mau baca ceritanya panjang itu kan oke gitu. Atau puisi selesai itu oke gitu. Tapi kan sekarang udah dipersingkat lagi dengan quotes gitu kan. Quotes bener. Iya kan orang kalau ada Edo quotesnya ngomongnya gini cuma 2 kalimat doang gitu kan. Tapi dia nggak pernah tahu konteksnya gue ngomongnya itu apaan. Betul. Jadi itu udah kebiasaan tuh orang jadi ngambil berita tentang apa, yang penting ada quotesnya ini, udah ini aja. Tapi dia nggak pernah tahu konteks keseluruhannya gitu. Oke, berarti kan budaya dari masyarakat kita ini pun berubah ya, ngikutin. Dan akhirnya dikoordinir juga sama yaitu mau misalnya portal berita, ya mau orang-orang yang menjuluki diri mereka motivator, bikin-bikin quotes begitu ya Bang ya. Nah untuk menjawab tantangan itu sendiri Bang, lu punya program apa sih Bang kira-kira dari subsektor ini Bang? Sebenarnya gue nggak terlalu banyak ya ini si penerbitan. Tapi ini kita ngomongnya konteks Bogor ya. Konteks Bogor itu sebenarnya punya banyak penulis yang dilihat orang gitu. Sama aja kayak musiknya gitu. Cuma mungkin komunitas di dalam Bogor itu kurang kenal dia gitu. Ya. Padahal di luar udah kayak inilah kayak band-band kita dulu gitu. Di luar terkenal, di dalam nggak ada yang kenal. Iya. Kayak gitu. Dan kemarin tuh gue sempat bikin diskusi penulis muda namanya Barjan gitu, anak Bogor gitu. Ya gue mengenalin aja nih, oh lo punya ini, sebenarnya Bogor punya ini gitu. Kayak gitu sih. Dan tantangan yang susahnya itu bikin orang, gimana orang melihat bahwa jadi penulis tuh keren deh gitu. Iya. Itu yang bikin susah tuh. Karena kan itu sebenarnya kita kayak mungkin dari terakhir kali dari kumpulan seniman yang lain gitu, musisi keren, pemain film oke gitu. Seniman oke gitu, bisa dinikmati visualnya. Iya. Kayaknya kalau penulis nggak ada seksi-seksinya gitu. Walaupun banyak ya campaign terhadap hal itu ya. Banyak. Misalnya film-film yang kita tahu lah orang lebih termanjakan dengan film dibandingkan dengan baca. Banyak film-film yang diadaptasi dari novel. Betul. Yang paling dekat ini kan Gadis Kretek. Ini kan dari novel juga. Setelah sebelum-sebelum banyak banget ya film-filmnya, novel-novelnya Dewi Lestari diangkat film dan lain sebagainya gitu. Terus kan si Gadis Kretek ini pun akhirnya dinarasikan bahwa itu diambil dari novel gitu. Itu nggak cukup ya Bang ya untuk mempopulerkan si novel itu sendiri atau bentuk tulisan lainnya gitu? Sebenarnya bisa sih, jadi kayak orang penasaran nih bukunya gimana sih kayak gitu ya. Ada yang begitu ya? Ada juga, dan itu sebenarnya hal yang biasa ya. Adaptasi novel jadi film. Jadi film tuh kalau di luar itu emang udah standar kayak gitu. Jadi seninya buat orang siniasnya adalah bagaimana dia memvisualisasikan apa yang ada di novel itu gitu. Theater of mind yang baca itu bisa nggak diwujudkan dalam bentuk live action gitu kan? Pastinya itu akan beda, pasti akan beda. Betul. Cara menikmatinya juga beda. Gitu. Ada yang kecewa, ada yang senang. Ada yang kecewa, ada yang senang. Karena kan beda-beda. Beda-beda. Dan menurut gue itu itu kan kayak alih mediakan sebuah karya gitu. Betul. Dan menurut gue itu hal yang oke sih gitu. Dan harusnya bisa tuh ya. dan Membuat, itu harus semuanya bisa gitu. Ya, membuat orang-orang akhirnya penasaran baca si novelnya, baca karya tulisnya begitu ya. Salah satu strategi gue juga adalah masuk ke musik. Ke musik? Kayak misalnya gue collab sama Textpack gitu. Puisi gue masuk ke lagunya Textpack gitu. Itu sebenarnya imbasnya gede buat readers gue. Yang tadi nggak baca, dia nanya, Kak ini bukunya bisa beli di mana ya gitu. Jadi gitu. Dan itu banyak seluruh Indonesia. Dulu lagi awal-awal tuh tiap hari kalau gue dapet DM gitu kan. Berarti berimpact tuh ya Bang? Berimpact, dan itu maksud gue jadi kayak, oh nulis tuh keren ya gitu. Jadi kan memang itu menurut gue sih jadi fenomena yang menarik ya ketika si Textpack itu nggak sengaja collab sama gue. Tadinya kan cuma kayak iseng-iseng doang, Bang, lu ngisi lagu gue pakai puisi gitu. Tapi ternyata imbasnya gede gitu. Dan mereka akhirnya tahu kalau ini bentuk alih media juga dari tulisan ke lagu gitu. Berimpact berarti. Iya, berimpact. Itu impactnya gede. Impactnya gede ya. Itu kan salah satu kolaborasi yang lo lakukan akhirnya dengan musik gitu ya. Kalau dengan media lainnya Bang, ada nggak sih Bang yang kepikiran dari lu bentuk tulisan dikolaborasikan lagi dengan selain musik? Apa ya?
gue nggak ada yang resmi sih ya, nggak ada yang resmi. Tapi ketika ini kan era sosmed ya, era sosmed dan gue bisa direspon sama orang dengan bebas aja gitu. Iya. Ada yang sampai bikin film. Ada dari buku gue. Dia minta izin sama gue, bang, gue pakai ini puisi lo jadi inspirasi film pendek gue ya gitu. Oh ya udah nggak apa-apa. Nah terus ada yang jadi foto series. Oke. Jadi lumayan banyak tuh waktu itu lagi awal terbit. Iya. Jadi yang bikin alih medianya bukan gue, tapi justru ditulisnya langsung gitu. Menurut gue itu oke. Terus ada yang bikin sketsa, ada yang bikin visual, dan yang paling bikin gue terharu itu ada mahasiswa BINUS, dia bikin pop up art book dari puisi gue. Jadi yang kalau dibuka yang langsung keluar gitu ya, visual gitu, bentuk 3 dimensi terus, dan itu dia jadi skripsinya, tugas akhirnya dia buat kelulusan. Mahasiswa ini mahasiswa enggak kan gua nanya harus divaksin, nggak apa-apa. Oke, terus jadi dia bikin itu, terus dia dapat nilai AA lah gitu. Bagus lah nilainya. Bagus. Terus dia menurut gue, itu gue merasa sangat diapresiasi dan itu masuk ke akademis gitu ya. Betul. Jadi kayak, dan tercatat di kampus itu pasti kan, karena tugas akhir kan. Terus akhirnya kayak ketika udah sampai setahun rilis buku itu, gue ada banyak di perpustakaan universitas gitu kan. Dan menurut gue itu tuh yang bikin seharusnya lo penulis tuh itu yang menarik buat lo nulis harusnya. Karena itu it goes, lo nggak tahu itu kemana aja gitu. Itu bisa sampai ke situ. Gitu. Iya, lo aja nggak pernah nyangka tuh. Nggak pernah nyangka gue, dan ketika itu direspon gitu sama orang kan enak banget gitu. Sampai ada satu yang ini juga ya, bang, gue tuh punya masalah mental. Oke. Gue sempat mau suicide gitu. Oke. Tapi pas baca buku lo bikin gue jadi semangat, dia bilang. Dan akhirnya gue sekarang udah bisa nerima keadaan gue, dia bilang. Secara nggak langsung karya lo itu menyelamatkan hidup orang lain. Gue juga anjing bisa gitu ya. Padahal gue nulisnya santai aja. Lo nggak pernah tahu. Nggak pakai mikir. Lo nggak pernah tahu bener bang. Apa yang lo rilis itu justru bisa berimpact luar biasa sama orang yang lo anggap biasa aja gitu awalnya. Ya kayak gitu sih. Itu anak Bogor mahasiswanya? Enggak. Sebenarnya yang di Bogor lumayan dikit ya. Yang banyak tuh Jogja, Readers gitu banyak di daerah sana ya, Readers lu ya. Oke, udah berapa lama lo nggak ketemu dia bang? Anjir. Terakhir ketemu kapan? Ketemu siapa? Si mahasiswa itu. Oh mahasiswa, ini bukan yang membundir kan? Bukan. Gitu sih, ketemunya cuma sekali ya. Udah tuh nggak pernah ketemu lagi? Nggak ada, habis itu dia komunikasi lewat WhatsApp aja. Oke bang, kalau begitu. Gua adalah mahasiswa. Tiba-tiba gue berubah jadi mahasiswa, itu gak bercanda ya, canda rekanan ya. Nah itu dia, gue setuju sama statement lu. Kalau misalnya karya yang lu terbitkan itu lu nggak pernah tahu akan membawa orang kemana. Mau lu bikin bentuknya hanya sekedar puisi, ya kan? Apalagi sampai bentuk kayak bang Ado buku atau novel, bentuknya cerpen kah? Ternyata bisa menyelamatkan hidup orang dan lain sebagainya. Tapi gue penasaran bang, lu menghitung gak sih karya-karya tulisan lu itu udah berapa banyak bang? Jadi kalau buku yang sendiri ya, maksudnya itu karya gue sendiri gitu, baru satu sih. Baru satu. Tapi kalau yang kolektifan sama orang gitu, jadi antologi, mungkin ada 5 kali ya. Ada 5 tuh yang bentuk antologi ya, lu berbarengan sama para penulis-penulis lainnya. Iya. Jadi pertama kali nulis puisi itu gue baru sebenarnya 2003. Anjing 2003 baru. 20 tahun lalu. Bilang baru sama dia. Itu maksud gue waktu itu umur gue udah 26 gitu. Menurut gue itu udah awal gitu. Bang lu jangan bercanda bang, emang iya? Iya. Maksud gue itu menurut gue udah lumayan telat buat gue mulai iya nulis. Sih benar. Tapi gue paksa nulis karena gue pengen bergabung dengan komunitas puisi waktu itu. Iya. Ada cewek lu kejar di situ pasti ya? Oh enggak, iya ada sih. Oke, terus. Ya, tapi jadi itu komunitas puisi yang
gimana ya, nge-hype lah, hipster gitu. Jadi nggak apa konotasinya dulu kan apa mas yang deklamasi gitu. Kalau ini enggak, yang benar anak UI, anak-anak para Madinah gitu. Ini yang gaul-gaul lah contohnya. Iya. Nah, terus gue pengen masuk situ. Terus gue nulis 3 puisi gitu baru. Lo masih ingat puisi pertama kali lu tulis? Ya, gue ingat. Temanya apa, Bang? Angkat. Itu sebenarnya tema gue dari dulu sampai sekarang sama, soal malam. Malam. Itu karena gue punya insomnia. Oh, sehingga lu memang Cerita gue di situ aja semuanya. Iya. Judulnya Sepertiga Malam lah itu dulu. Oke. Itu gue tulis sampai 3 puisi, terus tiba-tiba ada ini call for aplikasi buat masuk ke buku dari Akademi Kebudayaan Yogyakarta tuh gue ingat. Judulnya Dion Sastro for Presiden. Jadi isinya adalah puisi-puisi yang sudah pernah ditayangkan di internet. Gitu. Oke. Nah, gue masukin tuh puisi pertama gue. Bodo amat, gue pengen tahu. Kalau nggak rilis sih nggak apa-apa gitu kan, pengen nyobain. Nggak tahu diterima 2 puisi. Masuk tuh. 2 puisi yang gue tulis pertama itu langsung masuk buku. Langsung masuk buku itu? Iya gitu. Jadi gue bilang, kayaknya gue bisa emang nulisnya kayak gitu jadinya. Akhirnya lo terusin? Nah, jadi basic gue kan wartawan ya. Iya. Wartawan nulis di media. Jadi emang tiap hari tuh gue nulis gitu. Jadi gue pengen tahu kalau gue masuk ke sesuatu yang lebih artsy gitu, bentuknya puisi gitu, gue bisa nggak nulis gitu. Ternyata bisa. Dan akhirnya gue mulai aktif di dunia puisi kayak gitu. Oke. Dan kenapa gue lakukan itu dulu nih, ini jeleknya gue nih. Gue ngaku ini gue jelek gitu, kayak gue itu cuma pengen bisa mendapatkan diksi-diksi yang bagus ketika gue nulis buat artikel gue. Oh, lu bisa mengadopsi. Iya, karena kalau dulu nih kita ngomongin media tulis lagi ya, karena ini penerbitan nih. Iya. Menulis itu harus bagus. Iya. Dalam arti enak dinikmatin. Karena memang di situ persaingannya. Kalau beritanya kan itu aja gitu. Iya. Kayak misalnya nulis, kan gue majalah gaya hidup gitu. Misalnya nulis tentang Titi DJ ya beritanya tentang gitu itu aja gitu. Tapi penyajiannya itu yang harus kita menangin gitu kan. Penyajiannya menarik dibaca. Diksi-diksinya. Iya, jadi kayak lo kayak baca novel gitu. Kalau dulu tuh harus kayak gitu. Iya. Karena emang bersaing di situ. Kalau sekarang kan bersaing kuantitas ya. Betul. Yang penting naik aja dulu kayak gitu. Jadi tulisannya menurut gua agak menurun kualitasnya, menurut gua ya. Karena selain kuantitas juga harus ngejar SEO gitu kan. Iya. Jadi kayak ada yang harus diulang-ulang berapa kali. Jadi menurut gue tulisannya udah nggak terlalu bagus gitu. Nah kalau dulu harus kayak gitu. Jadi gue harus belajarnya itu dari penulisan kreatif jadinya. Bukan tulisan jurnalisme gitu. Oke. Jadi tulisan kreatif ini membantu tulisan jurnalisme lu. Ya gitu. Karena itu dulu ya. Saling berkaitan ya. Iya. Jadinya ya. Ya itu jadi memang gue di dunia penerbitan ini memang udah lama. Dulunya karena gue pelaku majalah gitu. Iya. Itu sih. Seru ya Bang ya. Kayaknya kalau mau lu mesti ada berapa sesi nih kita ngobrol nih. Udah mau habis ya? Iya, sudah habis Bang. Bang terakhir nih Bang, apa yang pengen lu sampaikan nih Bang nih terkait dengan penerbitan Bang yang ada di Kota Bogor? Yang pasti pertama ini tentang minat baca ya. Minat baca. Minat baca ini memang harus lebih ditingkatin lagi. Mungkin dengan melakukan diskusi gitu. Karena sebenarnya kalau untuk regenerasi gue sekalian ngomongin yang belum kita omongin itu ya. Untuk regenerasi menurut gue subsektor penerbitan / yang bisa melibatkan sastra itu sebenarnya punya potensi yang gede. Oke. Karena kita punya kampus itu Pakuan gitu ya. Itu yang punya jurusan sastra Indonesia. Sastra Indonesia benar. Jadi menurut gue sebenarnya untuk regenerasi ini udah bagus, gitu. Akan bagus lah alurnya kalau kita bina dengan baik gitu. Ya. Itu aja yang perlu di maintain sih. Ya. Nggak kayak seni yang lain gitu, kayak misalnya musik di sini sekolah musik yang formal nggak ada. Ya gitu. betul. Ini sastra Indonesia udah punya gitu. Menurut gue, ya gue harus bisa main situ sih. Gitu. Dan gue memang sudah melakukan networking juga ke anak-anak Pakuan gitu. Ya. Itu sih. Dan menurut gue kalau sudah gimana nih ngomongnya? Kan banyak komunitasnya gitu ya. Kalau udah disatuin dalam satu wadah atau forum lah gitu ya.
itu akan ngebantu banget bagaimana si dunia penerbitan ini akan maju sih. Mudah-mudahan ya. Akhirnya terbentuklah para penulis-penulis baru yang berani menerbitkan karya-karyanya. Bang Edo, thank you banget udah mampir sini, Bang. Iya. Sukses terus ya, Bang ya. Bawel ya gue ya? Enggak. Justru ini yang disenangin, Bang. Lu kan wartawan. Lu juga pasti senang nemu yang lu wawancara, lu tanya satu, dia jawab panjang gitu. Pasti senang kan. Yang penting kan enak ditonton dan didengarkan ya. Jadi terima kasih banyak, Bang Edo. Sehat-sehat pokoknya. Sukses terus dari semua profesi yang sedang dijalankan sekarang, karena banyak banget. Mudah-mudahan bisa menginspirasi para rekanan yang lain ya. Oke. Baiklah kalau gitu rekanan, sampai di sini dulu untuk episode kali ini bersama Bang Edo Alat dari Koordinator Subsektor Penerbitan di Reka Bogor. Kita bakal ketemu lagi di profil mereka edisi selanjutnya. Saya Nelly Tabunan, salam.